Bahkan musim panas ketika musim haji itu bisa mencapai 49 sampai 50 derajat Celcius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke belakang sudah ada jemaah haji yang berangkat menuju ke Madinah, gelombang pertama, dan mungkin gelombang kedua nanti akan menyusul untuk berangkat menuju ke tanah suci. Nah, pada saat musim haji ini, di Saudi Arabia ini adalah musim panas, Masya Allah. Bahkan musim panas ketika musim haji itu bisa mencapai 49 sampai 50 derajat Celcius. Artinya, para jamaah haji perlu mempersiapkan diri agar ketika melaksanakan haji di sana terasa nyaman. Ya. Nah, di sini di video kali ini saya insya Allah akan coba memberikan sedikit tips bagi para calon jemaah haji, baik yang sudah berada di Arab Saudi ataupun yang baru akan berangkat menuju ke Arab Saudi. Ya. Nah, karena menjalani ibadah haji pada saat musim panas memerlukan persiapan khusus ya, karena suhu yang sangat panas di Arab Saudi bisa mencapai 40 derajat sampai 50 derajat Celcius ya. Nah, beberapa hal ini perlu diperhatikan. Pertama, persiapan fisik dan kesehatan. Jadi, bagi calon jamaah yang mungkin saat video ini diterbitkan atau diupload belum berangkat ke Tanah Suci, maka pastikan dalam kondisi kesehatan yang baik. Ya, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi dengan dokter, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi tertentu. Ya, apalagi lansia misalnya yang punya keluhan dan sebagainya, harap dicek ya, diperiksa ke dokter. Kemudian hidrasi yang cukup. Ya. Nah, selalu bawa botol air minum yang mudah dibawa dan mudah diisi ulang ya, bisa tumbler dan lain sebagainya, Tupperware maksudnya. Kemudian minum air secara teratur bahkan jika tidak merasa haus ya, untuk mencegah dehidrasi. Nah, biasanya ketika di sana gitu ya, di Mekah, di Madinah, kita nggak ngerasa haus. Padahal sebetulnya badan itu membutuhkan cairan ya, membutuhkan cairan agar tidak dehidrasi. Kemudian pakaian yang tepat. Gunakan atau kenakan pakaian yang longgar, ringan dan berwarna terang. Kenapa warna terang? Ya, karena bisa memantulkan cahaya matahari gitu. Jadi matahari tidak seperti saya warna hitam ini tidak disarankan sebetulnya ya. Karena matahari masuk ke dalam gitu ya, menyedot gitu. Kemudian gunakan kain yang menyerap keringat seperti katun ya, karena pasti keringetan. Kemudian perlengkapan ya, dari sisi perlengkapan, perlindungan diri dari panas ya, misalnya topi atau payung yang untuk melindungi dari sinar matahari langsung. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kemudian kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar UV. Kemudian sunscreen dengan SPF tinggi untuk melindungi kulit dari terbakar sinar matahari. Ini juga penting ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini ya, topi, kacamata hitam, kemudian sunscreen, ini sangat penting ketika kita berada di sana pada saat musim panas. Kemudian obat-obatan ya, obat-obatan dan perlengkapan medis ya. Bawa obat-obatan pribadi yang diperlukan ya. Kalau misalnya di Indonesia ini kita biasa batuk, biasa demam, biasa apa namanya pilek, maka bawalah obat-obatan tersebut. Dan kalau misalnya ada penyakit yang memang bawaan dari sini dan perlu minum obat, maka jangan lupa dibawa juga obatnya ya. Kemudian obat untuk mengatasi heat stroke atau sengatan panas ya. Kemudian krim atau salep untuk kulit yang terbakar atau iritasi ya. Kemudian, bagaimana strategi menghadapi panas ya? Satu, aktivitas di waktu yang tepat. Usahakan untuk melakukan aktivitas ibadah di luar ruangan seperti tawaf atau sa'i pada waktu pagi atau malam hari ketika suhu lebih rendah. Nah, ini mungkin kalau bisa ya, kalau misalnya harus melakukannya itu pada saat yang waktu yang panas ya, berarti kembali lagi kita harus mempersiapkan badan kita. Kemudian hindari beraktivitas di luar ruangan pada siang hari ketika suhu paling tinggi. Nah, misalnya ketika berada di kemah-kemah atau di tenda Mina, ya,
ketika panas sangat terik, ya maka kita lebih baik di dalam untuk istirahat. Ya. Kemudian tempat berteduh ya, memanfaatkan area ber-AC untuk tempat teduh untuk beristirahat. Kemudian istirahat secara berkala untuk menghindari kelelahan. Jadi jangan ngoyo. Ya mentang-mentang wah saya mau ibadah nih, semuanya dilakukan tanpa memperhatikan diri ya, karena itu juga jatuhnya adalah zalim. Kemudian pengaturan asupan nutrisi, konsumsi makanan yang mudah dicerna dan mengandung banyak air seperti buah-buahan. Ini juga sangat penting ya. Jadi kalau di sana gitu ya, kita perbanyak buah. Hindari makanan berat dan berlemak yang bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, kemudian perhatikan kondisi tubuh para jemaah ya. Waspadai tanda-tanda dehidrasi dan stroke seperti pusing, mual, kulit kering, dan denyut nadi cepat. Segera cari bantuan medis jika merasa tidak enak badan ya. Kemudian tips tambahan, satu, gunakan aplikasi ya. Aplikasi dan teknologi, gunakan aplikasi cuaca untuk memantau suhu harian. Di HP itu kan suka ada suhu cuaca hari ini berapa besok. Jadi kita bisa persiapan gitu ya kalau kita mau melakukan aktivitas di luar. Kemudian bawa powerbank untuk memastikan perangkat elektronik tetap menyala. Ini sangat penting juga. Powerbank ini sangat-sangat penting bagi saya untuk terus bisa berkomunikasi dengan keluarga, ya, dengan teman atau dengan pembimbing dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan tambahan kipas kecil portable yang bisa disemprotkan air untuk memberikan efek pendinginan. Nah ini penting juga nih, ya ada yang kipas portable kecil gitu kan untuk membantu, bisa membantu, sangat membantu ketika musim panas. Kemudian handuk basah atau tisu basah untuk menyeka wajah dan tubuh. Nah, ini beberapa tips ya atau beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para calon jamaah haji yang sudah di sana atau mau berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, dijadikan haji yang mabrur, pulang ke Indonesia dalam keadaan utuh, sehat dan membawa haji yang mabrur, kebaikan dan keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.